Ekonomi Politik Globalisasi oleh Mila Valerina, Nur Afisadati, dan Muhammad Riki Fauzan. Apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integritas ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Globalisasi ekonomi terdiri dari globalisasi produksi dan keuangan, pasar dan teknologi, rezim, organisasi, dan lembaga, perusahaan, dan tenaga kerja. Globalisasi ekonomi telah menjadi hard fact bagi semua negara, termasuk berlaku di negara yang sedang berkembang atau NSP. Bagi sebagian negara, terutama bagi negara industri maju, telah mendatangkan berkah, namun bagi sebagian besar lainnya, terutama sebagian besar NSP, belum banyak membawa manfaat. Bahkan, tak sedikit menimbulkan bencana baik berupa makin membengkaknya kemiskinan dan pengangguran serta menajamnya ketimpangan. Namun, bersamaan pula makin marak dan canggihnya kualitas kejahatan atau tindak pidana baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk tindak pidana ekonomi. Bentuk globalisasi dalam ekonomi. 1. Produksi. Bentuk pertama adalah produksi yang pada umumnya lebih menekankan ke arah biaya, di mana biaya ini digunakan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan produksi. Hal tersebut dilakukan ke beberapa negara dengan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti melihat dari faktor upah buruh dalam satu negara yang sudah dianggap cukup rendah atau murah, sehingga tarif bea masuk ke negara tersebut juga tergolong murah. Bukan hanya itu, hal ini bisa juga dipengaruhi oleh infrastruktur yang sudah disediakan dalam suatu negara. 2. Pembiayaan. Bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi dalam bidang ekonomi ini lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi, di mana pinjaman atau investasi ini bisa terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Tujuan dari pinjaman atau investasi ini adalah untuk dijadikan sebagai modal dalam usaha dengan harapan akan mendapatkan banyak keuntungan. Saat melakukan investasi atau pinjaman ini bisa dilakukan dengan secara langsung maupun secara portofolio. Adapun perusahaan yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam bentuk globalisasi pembiayaan ini adalah PT Telkom. 3. Tenaga kerja. Selanjutnya adalah bentuk globalisasi ekonomi yang dilihat dari tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja dapat dijadikan bentuk nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam suatu negara. Para tenaga kerja ini bekerja di negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi, karena pendapatan yang didapatkan di negaranya masih tergolong rendah. Maka dari itu, setiap perusahaan yang ada di negara tersebut memanfaatkan dengan adanya tenaga kerja asing ini. 4. Jaringan informasi. Bentuk jaringan informasi yang dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang ini, sehingga dengan adanya kemajuan teknologi ini menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Informasi yang didapatkan ini juga melalui radio, televisi, maupun internet, di mana internet ini adalah sumber informasi yang sangat cepat. Selain cepat, internet juga sangat mudah pada saat diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Melihat dari segi ekonomi, yang menjadi contoh adalah proses promosi produk dari sebuah perusahaan, di mana proses promosi ini bisa dengan cepat diterima oleh perusahaan lain melalui media online yang dijadikan sebagai alat pasar dunia. 5. Perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman. Selain penyeragaman, dapat pula dilihat dari adanya penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara, karena hal tersebut dijadikan sebagai permasalahan dalam proses perdagangan internasional atau perdagangan dengan beberapa negara. Maka dari itu, hambatan yang menjadi kendala sudah bisa dihapuskan atau tidak memiliki tarif dalam suatu negara. Pengaruh globalisasi bidang ekonomi terhadap bisnis. Pengaruh positifnya yaitu, hal pertama adalah pengaruh positif terhadap bisnis, antara lain produksi global dapat ditingkatkan dari sebelumnya. Dari hal tersebut, sebuah bisnis bisa mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu, dapat juga berpengaruh terhadap meluasnya pasar untuk menjual produk dalam negeri yang lebih bebas. Pengaruh positif lainnya adalah dengan memperoleh lebih banyak modal dan juga teknologi yang lebih baik. Modal ini ditandai dengan banyaknya investor yang berinvestasi ke dalam suatu perusahaan.
Selain itu, melihat dari teknologi yang semakin meningkat juga menjadi hal positif dalam bidang bisnis. Pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi dalam bidang ekonomi ini, di mana pengaruh itu seperti menghambat pertumbuhan sektor industri pada negara berkembang, karena negara tersebut tidak bisa lagi menggunakan tarif ekspor dan impor yang tinggi. Selain itu, bisa juga memperburuk neraca pembayaran pada negara-negara yang tidak mampu bersaing, sehingga harga barang-barang yang dinaikkan menjadi lebih dibandingkan untuk harga bagi negara yang mampu bersaing. Lebih buruknya lagi karena sektor keuangan negara semakin tidak stabil. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.